Halo Sobat Rumpis, balik lagi ke Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai. Seperti yang kita udah tahu kalau Rumpis ini adalah tempat di mana kita bisa berbagi cerita sebagai anak muda. Tempat di mana Gens ini bisa pulang, bisa istirahat ketika kehilangan arah mungkin ya. Nah, buat kalian yang lagi overthinking, buat kalian yang merasa kurang percaya diri sama diri kalian sendiri, tenang aja karena di episode kali ini spesial banget. Kita bakal ngedatengin satu narasumber yang luar biasa, banyak banget prestasinya. Dia adalah seorang mahasiswa, tapi di luar sebagai mahasiswa itu dia juga aktif di berbagai macam kegiatan. Nah, kira-kira udah ada yang bisa nebak siapa narasumbernya? Coba kita lihat dulu nih, profil singkat dari narasumber kita. Nah, itu dia tadi profil singkat dari narasumber kita. Udah kelihatan batang hidungnya, udah kelihatan wajahnya, pasti juga banyak yang kenal karena apa ya? Dia ini cukup terkenal di kampus dan juga di berbagai kegiatan yang lain. Tadi saking banyaknya dia foto pegang piala tuh sampai aku insecure, sumpah. Aku nggak tahu nih, aku harus ngomongin apa kayak. Wah, aku langsung ngedown banget. Langsung saja kita panggil, ini dia, Abrian. Halo semuanya. Nah, Abrian ini adalah seorang mahasiswa. Betul, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Semarang. Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Semarang. Makasih ya Brian udah nyempetin hadir. Sama-sama, di terima sini. kasih juga ini bisa diajak ke Rumpis. Nah, kita ketemu di Rumpis, kita ngobrol bareng sama Sobat Rumpis. Ya mungkin hari ini mereka juga lagi overthinking sama Iya, masa depan kan. ya. Biasanya Gensi juga kan. Genzi juga dong. Sering overthinking berarti. Wah, parah Mas. Sering hilang arah ya. Wah, sering hilang arah. Ngapain nih, kemana nih? Nah, Ayah tuh. kemana ini ya? Katanya kalau sebagai Gensi hidup di era sekarang di under 25 di usia di bawah 25 tuh kadang rasanya mau dibilang apa ya? Dibilang ketar-ketir, hidupnya tuh kayak sinetron, ngerti gak? Iya, Naik bener, turun gitu kan. Bener banget Mas. Karena kayak apa ya? Apapun yang kita inginkan tuh belum tentu tercapai juga. Nah, Itu yang betul. bikin overthinking sih biasanya. Nah, betul dan Gitu. juga kadang tuh sesuatu yang belum mungkin buat terjadi tuh bisa jadi overthinkingnya Gensi. Nah, itu bener banget. Pasti Apalagi- teman-teman yang lain tuh juga ngerasain ya. Pastilah. Gitu. Tapi sering overthinking juga kan? Selalu. Apalagi di era sekarang tuh kan banyak banget tekanan buat anak muda, apalagi Bener, anak-anak bener mahasiswa. banget. Selain mereka harus apa ya, memikirkan masa depannya buat kuliah. Betul. Terus mereka juga ada apa ya, tekanan dari, bukan tekanan ya, lebih ke rasa tahu diri ke orang tua. Iya, Karena betul. kecenderungan Gensi tuh sering ngerasa nggak enakan. bener banget nggak enakan. Karena kayak aku pun apa ya, istilahnya ketika aku berbuat salah sedikit pun nih sama orang nih, overthinkingnya tuh berlebihan. Aduh, nanti Nah, orang ini gimana ya, bakal betul. bisa nerima aku lagi atau enggak ya. Betul. Yang akhirnya nanti ke depannya tuh bisa bikin canggung. Nah, betul. Padahal Itu sih. sebenarnya orang itu juga biasa aja. Biasa aja, ngapain, udah nggak usah dipikirin selalu kayak gitu orang-orang. Betul, apalagi kalau teman-teman mahasiswa itu kan mereka kuliah dibiayain orang tua ya. Kadang Nah, kan itu, ketakutannya Pak. adalah kalau misalkan tidak bisa membanggakan orang tua. Bener Takutnya banget. kalau nyanyain usaha orang tua buat kuliah, waduh itu hal yang paling Bener ditakutin banget. sama 8 dari 10 Gensi lah. Iya benar. Sebenarnya untuk ketakutan itu, Dika nih, sampai sekarang nih aku masih ngerasain itu setiap hari. Karena kenapa ngerasain itu? Karena sebagai mahasiswa teknik sipil, kita setiap semester tuh istilahnya dibebani dengan namanya tugas besar. Karena tugas besar itu kita biasanya diberikan setelah UTS dan harus selesai hamin seminggu sebelum UAS. Nah, yang dimana tugas besar ini tuh jadi salah satu beban dari seluruh mahasiswa teknik sipil. Kenapa jadi beban? Karena ketika kita sudah menuntaskan satu tugas, kita tuh akan dapat namanya surat puas atau SP. Yang dimana SP itu tuh bisa jadi hal wajib untuk persyaratan ikut UAS. Ketika kamu nggak punya SP tapi ikut UAS di mata kuliah itu, sama aja kamu akan nilainya jelek atau nilainya bahkan bisa jadi E. Kalau Gitu. tugas besar tuh gambarannya kayak gimana? Maksudnya kalau anak teknik sipil tuh kan berarti kan berhubungan sama teknik. Iya, Nah, betul banget. tugas besarnya tuh biasanya ngapain? Oke, biasanya kalau contoh nih, ada di satu mata kuliahku sekarang itu namanya ada rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi tugas itu kita
punya satu apa ya istilahnya satu gambar kerja sebuah bangunan konstruksi yang dimana dari situ kita harus mencari volume dari bangunan itu. Setelah kita ketemu volume, kita harus apa ya merencanakan anggaran biaya butuh berapa sih untuk ngebangun konstruksi Oh. itu. Yang dimana itu benar-benar sampai selesai. Sebenarnya sampai sekarang nih UAS aja aku tuh belum selesai tugas itu karena benar-benar apa ya namanya susah lah istilahnya tugasnya, dan juga sempat ada problem dari satu kelompok, anggota kelompok yang satunya ini tuh ngilang. Itu ngebikin aku tambah overthinking, tambah stres, apalagi yang tadi Dika bilang kalau seandainya kan masih dibiayai orang tua, yang ngebikin tambah takut, aduh nih gimana ya nilainya ya, Nah, betul kan? apakah nilainya bisa memuaskan atau enggak. Sampai sekarang nih masih mikir nih, masih takut lah ya gitu sih. Berarti itu tadi kan tugas besar itu setelah UTS. Berarti tekanannya double dong. Habis UTS masih harus mikir lagi ada tugas Iya buat betul, bisa betul. ngerjain UAS. Bener sekali, apalagi tugas besar ini di semester ini ya khususnya ya. Aku tuh ada tugas besar yang seperti itu, tanggungan besarnya itu ada 5 tugas dan 1 laporan praktikum. Yang dimana alhamdulillahnya sih sudah laporan praktikum sudah selesai, terus ada 2 tugas besar udah selesai, tapi masih ada 3 tanggungan tugas besar yang belum selesai sampai sekarang. Itu yang ngebikin aku tambah overthinking. Nah, apalagi kita harus mikirin ekspektasi orang lain. Itu yang biasanya apa ya, Gen Z tuh kadang tuh pola pikirnya tuh lucu karena Nah, mereka betul tuh banget, terlalu betul. memikirkan ekspektasi orang lain terhadap diri sendiri, terhadap Bener, diri bener, mereka Pak. sendiri gitu loh. Bener banget sih. Jadi kayak contoh nih, kalau kita apa ya istilahnya terlalu mikirin ekspektasi orang lain, sebagai duta kampus pastinya kita harus jadi apa ya kayak acuan lah bagi seluruh mahasiswa khususnya di USM. Itu yang ngebikin aku tambah takut dari nilai itu tadi, karena takut nilainya nggak sesuai. Jadi nanti takutnya terlalu overthinkingnya adalah, halah kamu kok duta kampus tapi nilainya jelek, nggak bisa berprestasi. Itu yang sampai sekarang masih aku pikirin sih gitu. Oh, selain dari kesibukan kuliah yang tugasnya double-double tadi, Abrian ini juga sebagai duta kampus. Duta kampus. Kalau boleh tahu duta kampus itu apa? Sebenarnya duta kampus itu kayak apa ya? Sosok sebagai apa ya? Pandangan pertama lah. Yang pertama sebagai representasi dari seluruh mahasiswa USM, itu yang pertama. Yang kedua adalah wajah dari Universitas Semarang itu sendiri. Yang ketiga apa ya? Jadi acuan lah. Oh, kalau mahasiswanya seperti ini, oh berarti kampusnya juga seperti ini. Jadi itu pun yang sampai sekarang jadi apa ya, istilahnya overthinking lah. Beban moral yang harus aku bangun terus, tetap harus aku jaga supaya dengan kekuranganku ini nggak ngebikin beban-bebanku ini juga ikut turun. Oke. Tambah membebani, lebih gitu sih Mas. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi tentang duta kampus, dan juga tadi juga sempat apa ya dikasih gambaran sedikit tentang gimana sibuknya mahasiswa, apalagi mahasiswa teknik. Betul. Terus juga masih aktif di duta kampus dan juga Iya, benar, beberapa benar. kegiatan yang lainnya. Jadi buat teman-teman, buat sobat rumpis mungkin yang kehidupannya sibuk mungkin atau masih bingung kedepannya mau seperti apa, mau ngambil kuliah jurusan apa, tadi udah dikasih gambaran sedikit sama Abrian tentang teknik sipil. Nah, itu bisa jadi gambaran buat sobat rumpis. Oke sobat rumpis, jangan kemana-mana, tetap di Rumpis, ruang muda pikir santai. Karena sebentar lagi kita bakal balik lagi dengan membahas topik yang lebih hangat, lebih menarik lagi. Rumpis, ruang muda pikir santai.